pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Seperti minggu-minggu sebelumnya kita berbicara mengenai iman. Pada pagi hari ini juga kita akan melanjutkan ya. Kita akan berbicara mengenai iman. Jadi saya akan melanjutkan khotbah yang kita sama-sama nikmati minggu yang lalu, konsistensi iman. Jadi pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul konsistensi iman bagian kedua. Nah, kita langsung akan melihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani di pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, mulai dari ayat 1 kita akan simak, kita akan lihat, kita akan pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dari beberapa minggu yang lalu kita berbicara mengenai iman. Iman itu adalah kepercayaan yang teguh. Iman itu berbicara penyerahan yang mutlak kepada Tuhan. Ya, terus kemudian juga ada dampak-dampak dari iman. Dan juga minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana orang Israel yang dipimpin oleh Yosua, mereka tetap konsisten dengan iman. Tapi ada juga yang tidak konsisten dengan iman. Dan juga minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana Yosua tetap konsisten dengan imannya kepada Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tetap konsisten di dalam iman. Nah, di pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12 di ayat 1 berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya lihat di sini, bagaimana supaya iman kita itu tetap konsisten, iman kita itu tetap bertumbuh terus, tetap ada di dalam Tuhan ya. Di sini saya ambil di ayat yang pertama ini, supaya iman kita itu tetap konsisten, kita harus menanggalkan yang namanya beban dan dosa. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa di dalam kitab Matius bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku atau Yesus ya akan memberikan kelegaan. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban kita saat ini. Ya, apakah itu beban secara psikologi ya? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan ini itu dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali ya kalau kita kembangkan ini bisa bertumbuh ya. Kalau beban itu bisa bertumbuh terus ya, bisa membebani ya, terutama dari pikiran kita dulu ya, dari pikiran kita sehingga mempengaruhi ya tubuh kita pun menjadi loyo, letih, lesu, seperti ada beban. Nah, kita harus menanggalkan setiap beban ya. Saya tidak mengerti apa yang menjadi beban kita masing-masing. Tuhan Yesus bilang kita mempunyai beban sendiri-sendiri, atau kita ada salib. Kita yang sudah ikut Yesus, kita mempunyai salib yang harus kita pikul sendiri. Ya, mungkin setiap orang itu berbeda ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, selain beban, ada juga yang namanya dosa ya. Dalam ibadah KRB beberapa minggu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa dosa itu berbicara sesuatu yang tidak tepat pada sasaran ya. Dosa itu adalah sesuatu yang melenceng ya. Sasarannya di sini dia melenceng ke bawah, ke samping dan sebagainya. Jadi tidak tepat sasaran dosa. Jadi seringkali juga kita tidak menyadari atau kita kurang mengerti ya, di dalam kehidupan kita kita meragukan kuasa Tuhan ya. Yesus sampai heran waktu dia melihat ya terjadi juga dengan murid-muridnya, kenapa
mereka kurang percaya, ya kan? Juga kepada orang-orang yang dia layani dan sebagainya. Yesus sampai bingung, kenapa mereka kurang percaya, ya? Bagi saya, dalam pemahaman saya, bahwa ketika kita kurang percaya, kita ragu dengan Tuhan, itu sudah melenceng. Makanya Yesus mengatakan, percayalah kepadaku. Ya, oleh karena itu di dalam hal ini, karena saya berbicara mengenai iman, ya, saya berbicara mengenai percaya. Saya ambil di sini bahwa dosa ini berbicara hal ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, keraguan-raguan kita kepada Tuhan, dan itu mengatakan orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana supaya iman kita itu tetap konsisten? Kita harus tanggalkan setiap beban-beban, ya, dan dosa, ya. Berbicara dosa, berbicara juga kejahatan-kejahatan yang dari pikiran, perkataan, dan perbuatan, ya. Tapi kita nggak akan jauh ke situ, kita akan lanjut lagi. Kemudian di ayat yang pertama tadi, ya, beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita ini di dalam perlombaan dengan pertandingan beda, ya, menurut saya. Kalau perlombaan itu seperti lari, gitu kan? Perlombaan kita harus lari, ada satu tujuan, ya, ada satu tujuan. Perlombaan itu berbicara satu tujuan. Kalau pertandingan itu bisa jadi VS, ya, 1 lawan 1, ya kan? Berarti untuk mengalahkan musuh, gitu kan? Tapi kalau perlombaan di sini yang dimaksud adalah kita mencapai satu tujuan, ya, kita menggapai finish. Tentu saja kalau tidak sampai finish, kalah, ya kan? Dan sebagainya. Nah, kita lagi berlomba. Kita firman Tuhan mengatakan iman kita itu berlomba, ya. Kita berlomba bukan untuk mengalahkan, ya, tapi kita berlomba supaya iman kita itu berjalan sampai pada tujuannya, ya. Itu yang dimaksud. Kemudian di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, saya juga sudah singgung beberapa minggu yang lalu mengenai pandangan kita arahkan kepada Tuhan, gitu. Kenapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Kalau kita memandang manusia, sudah pasti kita akan kecewa. Siapapun manusia itu, ya, orang percaya bisa mengecewakan kita, hamba Tuhan pun bisa mengecewakan kita. Tetapi kalau arah kita, pandangan kita arahkan kepada Tuhan, ya, di ayat 2 ini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Selanjutnya dikatakan yang memimpin kita dalam iman. Amin. Yesus yang akan memimpin kita di dalam iman. Kemudian dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah, ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di saat ini kita perlu untuk selalu memandang Yesus. Ada satu pujian, saya sudah agak lupa, yang kata, pandang terus padanya, jangan pandang salah orang lain. Jadi kalau kita arahkan pandang kita terus kepada Yesus, fokus kita kepada Yesus, saya yakin dan percaya kita akan tetap konsisten di dalam iman kita kepada Tuhan, ya. Kita melihat manusia, siapapun itu manusia, ya, manusia memiliki keterbatasan. Kita pasti kecewa kalau kita memandang manusia. Nah, kemudian ya kita lanjut di ayat yang ketiga, bagaimana supaya iman kita itu tetap konsisten, ya, di dalam Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Artinya begini, ya, supaya kita tidak menjadi lemah, menjadi putus asa, kita juga harus selalu mengingat akan apa yang sudah atau pernah kita alami,
apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus selalu mengingat itu, ya. Kita harus taruh dalam ingatan kita itu. Ingatan mengenai bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Mungkin cinta mula-mula waktu kita mengikuti Yesus itu selalu kita ingat bagaimana kita meminta sesuatu, Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari bahaya mungkin, ya. Karena saya yakin dan percaya kita yang mengiring Yesus, ya, pasti mengalami mujizat. Karena dia itu adalah mujizat. Amin. Mungkin awal-awal kita mengiring Tuhan, wah luar biasa berapi-api. Nah itu harus kita selalu ingat. Itu harus selalu kita ingat, jangan sampai kita lupa. Kalau kita lupa, kita menjadi lemah, letih, loyo, ya, lesu. Kalau di sini bahkan ada yang putus asa, ya. Ada orang yang awal-awal mengikut Tuhan, wah begitu berapi-api. Ketika dapat tantangan, bahkan mungkin, ya, ada tantangan-tantangan besar yang dialami, ya. Karena memang di ayat 1 dikatakan tadi ada yang merintangi gitu. Seringkali dalam perjalanan iman kita itu ada yang merintangi. Ya, kita harus terobos dalam nama Yesus. Oleh karena itu, di sini kita selalu mengingat, ya, akan kebaikan Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku, lah kasih-Nya ya, itu lagu yang sangat juga memotivasi saya untuk selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan, akan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut, bagaimana supaya iman kita itu tetap konsisten, ya. Di sini kita lanjut di ayat yang kelima, saya akan baca mulai dari ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Lanjut ayat 5. Dan sudah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita sudah dianggap anak oleh Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali bahkan, ya, saya rasa memang kita akan mengalami bagaimana yang namanya didikan Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita mengalami bagaimana didikan Tuhan kepada kita. Ya, ada dalam kitab Amsal juga yang berbicara mengenai didikan Tuhan. Ya, kemudian di sini ketika kita dididik oleh Tuhan, kita harus melewatinya, jangan kita lari, gitu kan? Masa-masa pendidikan, coba kalau kita lihat orang-orang yang dalam pendidikan, ya, misalnya jadi tentara atau jadi polisi, ketika dalam masa-masa pendidikan mereka harus tekun, ya. Kalau tidak tekun mengikuti pendidikan atau pelatihan itu, ya bisa tidak jadi, ya. Nah, di dalam Tuhan kita juga harus dididik oleh Tuhan. Kita harus dilatih, dibentuk, ya. Kita harus menjadi tentara Tuhan. Kita sebagai pejuang-pejuang Kristus, ya, kita harus dididik, ya. Kita harus dilatih, ya. Iman itu harus dilatih terus. Kalau tanpa latihan, ya, iman kita itu cepat kendor dan, ya, cepat berpaling. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tetap konsisten di dalam Tuhan? Kita harus menerima yang namanya didikan Tuhan. Kita harus menerima yang namanya dibentuk oleh Tuhan. Kita harus menerima bagaimana yang namanya dilatih oleh Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita maju sedikit, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 25. Matius pasal 15 ayat 25. Mari kita lihat di sini
bagaimana seorang, kalau saya ambil di sini bahwa dia juga sementara dididik oleh Tuhan. Matius pasal 15 di ayat yang ke-25. Matius pasal 15 di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kalau saya lihat dalam Matius 15 ini, mulai dari ayat 21, judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan non-Yahudi, tetapi dia percaya. Ya, percaya di sini yang saya bisa kategorikan yang beriman. Ya. Nah, di ayat 21 ini katakan begini, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Sidon, ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, saya lihat di sini seorang perempuan Kanaan ini, dia percaya kepada Tuhan, dan ketika dia percaya kepada Tuhan, ya mungkin dia sebelumnya dia mendengar tentang Yesus. Kita juga Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan, kita perlu banget mendengar, ya. Kita perlu mendengar mengenai berita Injil ini. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Roma mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, sangat perlu banget juga bagi kita untuk selalu mengisi kehidupan kita itu dengan mungkin mendengar firman Tuhan. Ya, sekarang kita mencari firman Tuhan bisa lewat media, lewat HP dan sebagainya, lewat internet dan sebagainya. Kita perlu diisi. Ya, kami juga sebagai hamba Tuhan selalu ingin diisi dengan firman Tuhan, dengan mendengar atau dengan membaca firman Tuhan ini. Nah, jadi perempuan Kanaan ini ketika dia mendengar firman Tuhan mengenai Yesus, ada iman timbul. Kemudian ketika dia melangkah, ya ini saya akan menuju pada endingnya di sini ya. Jadi ketika dia ada iman, dia melangkah gitu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu harus disertai dengan langkah. Amin. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Ya, di sini dia melangkah, walaupun dia mendapat tantangan dari orang-orang sebelumnya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di ayat yang ke-24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ibu ini bukan orang Israel, dia Kanaan. Tetapi dia percaya. Haleluya. Ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan yang saya mengambil sini, bahwa dia percaya, ya. Dia memiliki iman. Walaupun dia mendapat tantangan, dia tetap maju terus. Artinya dia tetap konsisten dengan imannya kepada Yesus yang dia sudah dengar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita harus belajar. Sebagai orang percaya kita harus belajar selalu memperkatakan firman itu. Ya, mungkin ada orang yang mendengar dan mereka menjadi percaya. Haleluya. Mungkin mendengar, mereka melihat posting kita mengenai iman, mereka baca kan, mereka dijamah Tuhan, mereka menjadi percaya. Nah, di sini yang saya mau ngambil di sini di Matius 15 ini mengenai perempuan Kanaan yang percaya, dia tetap konsisten dengan imannya, ya. Walaupun dia dapat tantangan, imannya tetap terus bergerak. Dia tetap konsisten dengan imannya. Nah, kemudian kita akan lanjut ya di dalam 1 Petrus pasal 6, di sini lebih jelas lagi. 1 Petrus pasal 6. 1 Petrus pasal 6. 1 Petrus pasal 6. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. 1 Petrus pasal 1
mulai dari ayat 6, firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Iman ini dikatakan bahwa melebihi emas yang fana. Saya baca lagi ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Kita dapat emas saja sudah senang, ya kan? Kita dapat emas saja sudah senang. Iman ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan jauh lebih tinggi daripada emas. Saya baca lagi ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Bentar ya, mungkin kita harus baca sebelumnya. Saya baca aja mulai dari ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengalami yang namanya pencobaan, kita harus bergembira. Pencobaannya apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika ada dalam pencobaan, yang saya pahami, yang saya pelajari begini. Ketika kita mengalami yang namanya pencobaan, di situ ada dua, ya, ada dua motivasi. Saya pakai kata seperti itu, ya. Tuhan punya motivasi supaya kita itu, ya, diuji dan semakin menjadi seperti yang saya bilang tadi, dididik, dilatih, dibentuk. Ya, kita diuji oleh Tuhan. Sedangkan motivasi dari kuasa gelap atau iblis itu mau menjatuhkan kita, mau menyeret supaya dia jatuhkan oleh iblis. Ya, dengan cara apa saja. Maka iblis bisa memakai cara yang baik. Makanya saya sering katakan bahwa yang baik itu belum tentu benar, ya, tetapi yang benar udah pasti baik. Nah, jadi di ayat yang ke-6 ini mengatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus mengalami berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaannya. Begini, memang mungkin ya di dalam kehidupan kita ada berbagai-bagai pencobaan, ya kan? Pencobaannya bisa saja lewat masalah, ya, lewat sakit penyakit, lewat masalah keuangan, kebutuhan dan sebagainya, ya. Ada kalanya itu dialami. Tetapi di firman Tuhan mengatakan bahwa itu seketika, hanya seketika saja. Ada ayat juga yang terngiang-ngiang terus dalam kehidupan saya, ya, waktu pertama pengalaman saya pertama kali bertobat, dikatakan begini, jangan khawatir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, jangan khawatir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selamanya. Mungkin sama dengan ini, seketika saja, ya. Bukan selamanya kita menghadapi pencobaan itu. Tuhan tidak memberikan pencobaan yang melebihi kapasitas atau kemampuan kita, ya. Karena Tuhan punya motivasi ketika kita mengalami yang namanya pencobaan itu, Tuhan mau menguji. Sama seperti orang kalau di lagi pendidikan. Biasanya di akhir pembelajaran ada yang namanya ujian. Kita kembali ke tadi, dididik oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Satu waktu ada yang namanya ujian, ya kan? Ada yang namanya ujian supaya kita naik.
Tetapi motivasi dari kuasa gelap atau iblis itu pengen mencobai supaya orang itu gaduh, putus asa dan sebagainya, dan dijatuhkan oleh iblis, diseret, dihancurkan, dibinasakan. Nah, jadi kita yang sudah mengiring Tuhan juga, ya, kita harus peka dengan hal itu. Ketika kita mengalami namanya pencobaan, atau bisa saja di kitab Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu kita sendiri, dari kita sendiri, ya kan? Tapi saya nggak akan banyak berbicara mengenai pencobaan. Saya cuma mau kupas sedikit, tapi yang saya mau ambil di sini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengalami yang namanya pencobaan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bergembiralah. Amin. Bergembiralah. Dan juga firman Tuhan mengatakan bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Bersukacitalah. Sekali lagi kita katakan bersukacitalah. Itu menjadi suatu dorongan yang kuat bagi kita. Sukacita terus. Nah, di ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jangan kita cuma mau selalu dimuliakan, ya. Jangan kita cuma lihat kemuliaan dan kehormatan itu. Tetapi kita juga belajar untuk selalu mau diproses, dibentuk, dilatih oleh Tuhan. Dan Tuhan menguji iman kita. Nah, bagian yang terakhir, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya iman kita itu konsisten, ya. Bagaimana supaya kita tetap konsisten dalam iman, ya. Mungkin minggu depan kita tidak berbicara iman lagi, ya. Tapi di sini saya mengakhiri, ya, khotbah mengenai iman pada saat ini saya ambil dalam kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 mulai dari ayat yang ke-16. Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah pada batu emas yang tuanku dirikan itu. Ayat 19, kalau saya lihat di sini, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mengambil di sini begini. Ada 3 orang pemuda, Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Mereka mendapat tantangan, ya, kalau tidak menyembah patung emas buatan raja, ya, dari kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar, kalau mereka tidak menyembah patung ini, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dari tadi kita berbicara api. Dari tadi kita berbicara api, ya. Api itu, kalau kita lihat tadi itu, emas itu, ketika emas itu mau di bagian-bagian yang terakhirnya, itu harus melewati yang namanya api, dibakar emas itu, ya. Jadi yang murni saja yang tertinggal, yang bukan murni itu habis. Saya pernah melihat, menyaksikan bagaimana pembuatan emas itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dan saya nggak tahu kalau ada sangkut pautnya, itu tergantung pengertian kita sendiri.
Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mau ditaruh di dalam api. Ini dalam Bapak Ibu Saudara. Makanya saya akan mengakhiri di sini khotbah saya mengenai iman. Ya, akhirnya itu di api. Tadi kita sudah berbicara mengenai didikan Tuhan. Tadi juga kita sudah berbicara mengenai diuji oleh Tuhan dalam emas, seperti emas yang mau dilihat kemurniannya. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mereka dimasukkan ke dalam api. Kalau emas mungkin dimasukkan ke dalam api masih bisa emasnya timbul. Nah, ini manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, makanya saya bilang tadi, apa yang kita mau dapat dari firman Tuhan ini Bapak Ibu? Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka punya komitmen, ya, kami tidak akan menyembah patung itu walaupun Tuhan kami tidak menolong. Haleluya. Ini yang saya mau akhiri Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya iman, ya, kita harus komitmen. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Amin. Sekali kita percaya kepada Tuhan tidak akan bergeser apapun tantangannya. Ini mau dimasukkan ke dalam api. Tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mundur. Mereka katakan seandainya Tuhan kami tidak menolong, kami tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini di sini. Ya, kalau kita sudah ikut Tuhan, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Karena apa? Ada kalanya posisi-posisi yang sulit seperti ini, yaitu Tuhan menguji. Benar nggak dia sudah punya iman? Ya kan? Benar nggak kamu sudah punya iman kepada saya? Tetapi ketika komitmen ini dijaga, di balik itu ada mujizat. Ya kan? Di balik itu ada mujizat. Mereka jaga komitmen itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Api yang sudah ada di depan mata tidak membuat komitmen mereka itu mundur. Ya, saya tidak tahu tantangan apa yang kita hadapi saat ini. Ya. Mungkin iman kita itu diperhadapkan dengan sesuatu tantangan yang, saya maju dalam Tuhan enggak ya? Saya mundur ya? Maju atau mundur? Nah, kita harus belajar mempunyai komitmen yang kuat dengan Tuhan supaya kita tetap konsisten di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Konsisten dalam iman. Ya, saya pernah mengatakan ya iman bodoh-bodoh aja. Maksudnya begini. Ya, kalau sudah dengan Tuhan ya sudah dengan Tuhan saja. Bodoh amat. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Nah, ini kata-kata komitmen Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Itu jangan sekedar kita nyanyikan saja, tetapi membangun komitmen kita dengan Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu seorang yang masih muda, ya, pemuda-pemuda, tapi mereka punya komitmen dengan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap di dalam Tuhan. Mereka tetap bersandar mengandalkan Tuhan. Tidak peduli patung emas. Raja ini berkuasa, ya. Raja sudah mengancam dan sambil geramnya dibikin panas 7 kali lipat dari api yang biasa saja Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Orang bisa gosong. Apalagi ini api dibikin 7 kali lebih panas. 7 kali lebih panas. Orang-orang yang ada di samping itu yang menaruh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka gosong cuma tidak sampai di api itu. Sedangkan Sadrak, Mesak, yang Abednego yang memang benar-benar ditaruh dalam api itu tidak ada yang gosong. Buktinya mari kita lihat. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini di Daniel, masih tetap di Daniel. Di ayat yang ke 24, Daniel 3 ayat 24.
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Artinya memastikan, bukankah Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam api 7 kali lipat dan diikat? Ya, hanya memastikan. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini sudut pandang atau perspektif mereka, ya, bahwa ada dewa katanya ya. Nah, kemudian ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu, dan para wali raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tidak apa-apa, ditaruh dalam api. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percayanya kepadanya dan melanggar raja dan menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Luar biasa. Orang-orang yang mempunyai komitmen dengan Tuhan akan memberi dampak. Orang-orang yang mempunyai komitmen dengan Tuhan akan menjadi terang. Artinya apa? Orang-orang akan melihat, luar biasa iman mereka. Menjadi kesaksian, ya. Raja sampai kalau boleh bilang, kalau istilah kita angkat topi mungkin ya. Raja pun takjub melihat, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika kita mempunyai komitmen dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mencari terang, kita akan mencari garam, kita akan mencari saksi dimanapun kita berada. Amin. Oleh karena itu, saat-saat ini sangat dibutuhkan komitmen dalam mengiring Tuhan. Amin. Butuh komitmen. Ya, saya akan mengakhiri firman Tuhan ya, pagi hari ini. 3 minggu saya berbicara mengenai iman. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, adakah komitmen kita dalam mengiring Tuhan? Ya, saya yakin dan percaya kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya makanya tadi itu harus diingat, jangan lupa. Dan kita bangun komitmen. Kita hidup itu oleh karena anugerah Tuhan, ya, saya akan tutup firman Tuhan ini. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah itu harus kita ambil gitu. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa pegang, jangan lepas. Anugerah yang Tuhan sudah kasih jangan kita sia-siakan. Amin. Pegang. Dan kita berjalan, melangkah dengan iman. Kita bergerak dengan iman. Iman tanpa perbuatan mati, ya. Jadi anugerah yang sudah Tuhan kasih, kita pun harus mengusahakan. Dan saat-saat inilah kita harus memakai iman itu.